watifah dari para nabi-nabi, itu pekerjaan para nabi-nabi, tugas-tugasnya para nabi. Ada yang tahu apa itu? Wadifatul Anbiya. Ini Masya Allah Syekh. Tanya-tanya, saya kasih ya. Wadifatul Anbiya. قبل أن نتكلم عن وظيفة الأنبياء ما هو معيار التقوى؟ ما هو معيار الإسلام؟ معيار الإسلام هو التقوى. يتفاضل المرء على غيره بالتقوى. قرأنا في الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه وصية من الله سبحانه وتعالى ألا نموت إلا على الإسلام، ومعيار إسلامنا وارتفاعه وانخفاضه بتقواه سبحانه وتعالى. Ya, beliau menanyakan apa itu daripada tugas-tugas para nabi, dikatakan lalu apa itu kriteria atau standarnya Islam itu seperti apa seharusnya gitu. Dikatakan beliau membacakan sebuah ayat bahwasanya ya takwa itu sebagaimana jawaban daripada beliau, kriteria Islam itu seharusnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dikatakan tidaklah seorang manusia itu mati atau meninggal kecuali harus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. وما هو المعيار؟ المعيار هو التقوى. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أي قبيلة تنتمي، لا ينظر من أي بلد أنت، وإنما ينظر إلى التقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم الناس عند الله أكثرهم تقوى له. Dikatakan oleh beliau, ya kriteria orang muslim yang baik adalah yang bertakwa kepada Allah. Dan Allah tidak melihat kepada kedudukan manusia, dia berasal dari mana, dia status sosialnya apa, dia merupakan orang yang seperti apa, enggak. Allah enggak melihat itu semua. Allah melihat kepada ketakwaannya. Lalu beliau membacakan sebuah ayat yang dikatakan tidaklah seorang muslim itu dilihat kedudukannya kecuali yang paling takwa di hadapan Allah Ta'ala, yang paling baik, sebaik-baiknya takwa kepada Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Walakin hunalika hal تصبح التقوى فيه ليست كافية. كيف ذلك؟ يرتفع تقواك ولكنه ليس بكافي. كيف ذلك؟ إن كانت هذه التقوى تختزنها لنفسك. كيف ذلك؟ بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فأكمل الله سبحانه وتعالى في الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المهتدون. فهداية الله سبحانه وتعالى لتقواك بأن يجعلك آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. Lalu dikatakan oleh beliau, tetapi terkadang ketakwaan itu tidak cukup saja. Jadi manusia kadang bilang dia sudah bertakwa kepada Allah, sudah cukup kriteria sebagai muslimnya. Ternyata terkadang takwa itu tidak cukup. Lalu bagaimana yang dimaksud ketakwaan itu sempurna? Dikatakan takwa itu menjadi sempurna jika tidak sempurna ini jika hanya pada dirinya saja. Dia bertakwa hanya untuk dirinya saja, baik hanya untuk dirinya saja, itu nggak cukup. Dikatakan harus
Nah, lanjutan daripada ayat bertakwa itu dikatakan harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, dikatakan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga enggak hanya berbuat baik, enggak hanya berdakwah, tetapi juga memberitahu bahwasanya ada hal-hal yang tidak boleh di dalam agama ini, yaitu juga berusaha untuk agar orang lain tidak berbuat daripada kemungkaran-kemungkaran. Nah, mereka itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk baginya. فالتقوى تكفيك إن كنت من عموم الناس، لكن إن أنعم الله عليك بعلم أو خبر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن منكر أو معروف ورأيت من يفعله أو من يتركه، فلا بد عليك من المبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعض العلماء حتى يقول أنه واجب على كل مسلم من كان عنده علم أو كان عنده مما أعطاه الله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Dan cukup terkadang takwa itu cukup bagi kalian semua. Jika apa? Jika kita termasuk golongan orang yang awam. Kalau kita orang yang awam, nggak tahu banyak pengetahuan tentang agama, takwa itu cukup bagi diri kita. Nah, tetapi bagi orang yang sudah mengetahui sedikit ilmu atau sudah mengetahui belajar agama, kalau istilahnya kita orang udah ngaji agama itu, nah dia harus berbuat amar ma'ruf nahi munkar, dan nggak hanya berbuat tapi juga bersemangat untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar itu. Bahkan dikatakan jika kita sudah mengetahui sebuah hukum agama, maka wajib bagi kita untuk sedikit beramal ma'ruf, yaitu menyampaikan sesuatu yang baik-baik. Nggak harus dai besar, tapi mulai dari diri kita sendiri yang memiliki sedikit ilmu yang belajar. Dan juga ketika kita sudah tahu tentang sebuah larangan-larangan, maka kita harus menolak sesuatu yang jahat itu. Apa itu yang kita ilmu yang kita punya? Ana la urid tusbih da'iyah تقوم بمحاضرات، لا، الأمور الأساسية الصلاة كلنا نعرف أنها ركن واجبة، ومن تركها فقد كفر. نرى ابننا لا يصلي لا نأمره بالصلاة، فنحن نقول أن ينظر الأمر والمرء إلى الأمور الأساسية مما كل الناس لا بد أنه يعرفها. كل الناس يعرف أن هذا حرام، كل الناس يعرف أن هذا حلال وواجب فعله. هذه هي الأمور التي يجب على المرء أن يركز عليها. Dan beliau mengatakan apa standarisasinya itu, ilmu yang kita punya itu seperti apa yang disebut kita harus beramal ma'ruf dan nahi munkar ini. Dikatakan yang nggak harus dai, nggak harus orang yang berceramah di atas mimbar, nggak perlu. Cukup memerintahkan atau mengingatkan daripada keluarga kita atau kerabat kita untuk melaksanakan sholat. Jadi untuk hal-hal yang standar saja, untuk hal-hal yang dasar saja kita sudah harus mengingatkan. Jadi nggak harus dai, nggak mungkin orang yang nggak sholat yang ingetin dai, nggak. Kita sebagai keluarga kita, anak istri, semua keluarga kita ingatkan kalau nggak sholat. Karena juga sholat adalah perkara yang wajib, perkara yang dasar dalam agama itu. Makanya kita harus mengingatkan, dan juga hal-hal yang di dalam agama yang sudah kita pelajari, dan kita harus juga melarangnya atau menjadi nahi munkar, atau melarang daripada segala macam perbuatan-perbuatan yang membawa kita ke dalam kemungkaran. Kalau antum mau ke masjid, lihat orang, oh ini waktu salat, dia duduk di luar masjid. Wajib, ayo bersama kita untuk salat. Bukan, oh ini orang tidak salat. ini yang salah. أن ينظر في المرء ويستنقصه. طيب ماذا فعلت؟ ماذا حسنت؟ ماذا غيرت؟ الآن أنت بدل أن تأخذ أجرا وثوابا، وبدل أن تكون في حال سبيلك، بالعكس أخذت ذنبا على ذلك بأنك أسأت الظن ولم حتى تناصحه رغم معرفتك أنه يحتاج إلى النصيحة، والنصيحة بالأسلوب الطيب. Dikatakan oleh beliau, seandainya nih kita lagi jalan ke masjid, terus di depan masjid ada orang udah mau azan nih, dia malah duduk. Ada manusia kayak gitu kadang. Kadang kita punya kawan memang nggak pernah sholat nih, kita lagi jalan sama dia, kita sholat, saya tunggu di depan aja dah. Ada orang kayak gitu sekarang tuh, banyak malah, bukan ada lagi.
udah tahu azan temennya sholat dia nunggu di depan. Nah yang kayak gini kita ingetin. Ini yang disebut tadi amar ma'ruf ya. Kita ajak dia, jangan malah kadang-kadang kita omongin orang udah tahu di masjid bukannya sholat malah ini. Nah kalau kayak gini malah kita berbuat dosa katanya. Kita malah bukannya beramal ma'ruf dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang thayyib, malah kita ngomongin dia jadinya jatuhnya malah dosa. Jangan diomongin, kita tegur langsung, ayo sholat gitu. Seenggaknya kita sudah mengajak dia. Perkara dia nggak sholat urusan lain lagi tuh. Yang penting kita ajak dia sholat, jangan malah diomongin. Yang jatuhnya bukan amal ma'ruf, malah kita yang jadi dosa. Begitu kira-kira. والأمر بالمعروف يكون على أحوال ثلاث. من رأى منكم منكرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده وهذا ما هو عليك فيه استطاعة مثل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أبناؤك، إخوانك، أصدقاؤك، هؤلاء ربما تستطيع أن تغير بيدك. Dikatakan dan amal ma'ruf itu dalam 3 keadaan. Ada 3 ciri-cirinya yang bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama daripada hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Dikatakan yang pertama, jika kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan kalian. Nah, dikatakan rubahlah dengan kemampuan diri kita nih. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, yaitu kita harus merubah dengan tangan kita. Dan juga dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dikatakan setiap daripada kalian itu memiliki tanggung jawab. Kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai tanggung jawabnya. Nah, jadi jika kita sebagai kepala keluarga atau kita sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Nah, jangan sampai kita memasrahkan anak kita kalau nggak sholat, jangan. Kita harus ingatkan karena kita memiliki tanggung jawab nanti di akhirat. Nah, jangan sampai kita karena sayang sama anak kita lagi tidur nggak dibangunin, jangan. Kalau kita sayang sama anak-anak kita bangunin anak kita, saudara kita untuk beribadah. فمن لم يستطع في تكملة الحديث فمن لم يستطع فبلسانه. هذا الشخص الغريب عنك، إنسان رأيته في الشارع، إنسان سمعت عنه ويعني تعرفه علاقة بسيطة، يعني ليس بالعلاقة الشديدة صديق مقرب لكي تغير بيدك، فهذا تكتفي بلسانك.